Ibrani 12 ayat yang kelima sampai 13. Mari kita baca bersama-sama. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat ke-7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati, kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Dari firman Tuhan yang kita baca, Rasul Paulus mengajar kita bahwa Tuhan itu menghajar orang yang dikasihinya, seperti Bapa mendidik anak-anaknya. Ketika kita nakal, ketika kita tidak ikut aturan orang tua, pasti orang tua akan menghajar kita, mendidik kita. Waktu anak-anak saya masih kecil, saya memberikan sebuah batasan bahwa mereka tidak boleh saling menyakiti. Kalau mereka hanya nakal-nakal kecil, saya tidak pernah pukul. Dan puji Tuhan, saya bersyukur sekali dikaruniai 3 anak kandung yang tidak nakal. Waktu mereka kecil, tidak pernah meminta sesuatu tuh sampai merengek, atau sampai ngamuk, sampai nangis-nangis, guling-guling di lantai gitu ya. Puji Tuhan gak pernah. Mereka kalau mau sesuatu tuh mereka tanya baik-baik. Mereka bilang, "Mama mahal ya?" Atau mereka akan bertanya dengan kata, "Boleh nggak?" Nah, tetapi ketika mereka melanggar aturan yang saya buat, yaitu kalian tidak boleh saling menyakiti. Nah, yaitu mereka ketika bertengkar, mereka mulai tendang-tendang, saling pukul, atau saling jenggut rambut karena masih kecil dulu ya. Saya pasti langsung ambil ikat pinggang. Saya suruh mereka menghadap ke tempat tidur sehingga saya memukul mereka di bagian belakang ya, dengan menggunakan ikat pinggang yang pastinya tidak sampai ke tulang, hanya melukai kulit saja. Dan ketika mereka tahu mereka berbuat salah, ketika mereka saling memukul, mereka udah tahu mereka akan dihukum dengan ikat pinggang. Karena itulah mereka sangat takut ketika lihat ikat pinggang itu sudah mulai dipegang. Nah, saya ingin mendidik anak-anak saya dari kecil untuk mereka belajar saling mengasihi, supaya mereka tidak saling menyakiti. Saya percaya anak-anak saya tahu bahwa saya tidak memukul mereka karena saya membenci mereka, tapi karena saya mengasihi mereka dan saya ingin mendidik mereka. Sama sepertinya dengan Tuhan. Kalau dalam hidup kita mengalami ganjaran dari Tuhan, firman Tuhan katakan, ganjaran itu karena Allah memperlakukan kita sebagai anak. Seperti orang tua yang menghajar anaknya, demikianlah Bapa menghajar kita. Untuk apa? Supaya kita beroleh hidup, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya, kita belajar hidup kudus. Tuhan tidak mau hidup kita binasa. Tuhan ingin kita belajar di jalan kebenaran, hidup menyenangkan hati Tuhan. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja. Pastikan kehadiran Anda.